Baik, selamat malam sahabat Afi, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kembali lagi di Selasa Belas Kasih. Ya, bersama saya Ive dan juga rekan saya, Training. kami dari fasilitator Rise Up. Nah, di Selasih pada edisi kali ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang apa itu Rise Up. Sahabat Afi sekalian. Ya, mungkin sahabat Afi sudah pernah mendengar tentang apa itu Rise Up, namun juga mungkin sudah belum ada yang mendengar nih tentang apa sih Rise Up itu gitu ya, Kuning ya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam penjelasan kita gitu ya, untuk mengenal lebih lanjut apa itu Rise Up, kita mungkin izin share screen dulu ya, Ibu Ning ya. Iya. Oke. Nah, Nah, baik. Sahabat Afi semua, di Selasih pada hari ini, kita akan mengenal lebih lanjut apa itu Rise Up dan latar belakang diadakannya Rise Up. Nah, kemudian selanjutnya, kita juga akan mengetahui lesson learn dari para peserta di Rise Up itu sendiri. Nah, di penghujung acara, kita akan membacakan kartu kasih untuk sahabat Afi, gitu ya, yang sudah dibuat oleh fasilitator dan kofasil dari Rise Up gitu. Nah, untuk berikutnya langsung saja ya, mungkin kita menanyakan pada yang lebih ahli gitu ya, mungkin yang sudah lebih dahulu untuk mendampingi peserta Rise Up tentang apa nih Rise Up itu begitu ya. Nah, Buning boleh silahkan Buning menjelaskan kira-kira apa sih itu Rise Up dan kapan didirikannya atau belakangnya apa begitu. Sebentar saya izin stop share dulu. Oke, KIV. Saya bukan ahli. Saya hanya lebih tua aja, gitu ya. Oke. Lebih tua, iya. Oke. Nah, saya untuk Rise Up ini saya salah satu bidan, gitu ya. Bidan itu yang membantu kelahiran Rise Up di Familia. Yang waktu itu mulai di launching di bulan November tahun 2021 ya. Saya sendiri sebagai single mom sejak akhir tahun 2001 gitu ya. Dan saya pernah mengalami masa-masa sulit dan sangat menderita karena tidak memiliki support system waktu itu ya. Dan tidak ada seorang wanita pun gitu ya, termasuk saya, termasuk para single mom yang lain gitu ya, yang bercita-cita ingin menjadi single mom. Namun ketika suami tidak ada lagi, entah itu karena suami meninggal dunia atau cerai hidup, mau nggak mau seorang ibu yang kehilangan suaminya memiliki tugas dan tanggung jawab, atau kalau saya lebih senang dengan panggilan ya, panggilan sebagai single mom. Dan kita tahu bahwa membesarkan anak bersama pasangan itu tidak mudah loh, apalagi kalau tanpa pasangan. Nah, saat pasangan masih ada, memang tugas membesarkan anak ini kan ditanggung berdua ya. Jadi seperti seorang yang berdiri itu bisa berdiri kokoh dengan dua kaki. Nah, bagaimana kalau pasangan tidak ada? Itu rasanya seperti apa ya? Satu kaki kita diamputasi. Kita berdiri dengan satu kaki, tentunya itu lebih melelahkan dan juga ada penderitaan, bebannya juga lebih berat gitu ya. Jadi eh, tapi biar bagaimanapun atau kondisinya mau seperti apapun, single mom ini harus tetap berdiri tegak dan melanjutkan perjalanan hidupnya bersama anak-anaknya. Nah, untuk bisa bangkit dan pulih itu para single mom itu perlu teman seperjalanan yang mau mendengarkan keluh kesahnya, yang mau mengerti kesulitan-kesulitannya dan mau menerima single mom ini apa adanya. Tapi Kak Ive ya, kalau kita lihat di masyarakat kita, single mom itu juga masih banyak yang dipandang dengan sebelah mata ya. Apalagi single mom yang bercerai atau diceraikan suaminya. Terkadang kata janda itu sering dipergunakan
dalam konotasi yang tidak menunjukkan penghargaan atau penghormatan terhadap wanita yang kehilangan suaminya. Nah, disinilah Et Familia terpanggil untuk membantu meringankan penderitaan para single mom ya, supaya merasa tidak sendirian. Makanya kami menggunakan tagline You are not alone. Nah, Rise Up Single Mom ini eh, adalah tempat kita belajar dan bertumbuh bersama. Jadi sampai sekarang ini sudah ada 3 batch ya. Yang batch pertama itu tahun dari awal, jadinya setelah di launching di November 2021, kemudian aktif terus apa namanya, kita berkegiatan secara rutin dari Januari 2022 sampai mungkin pertengahan 2000 eh 2022 sampai 23 ya. Itu batch 1 dan uniknya pesertanya itu 50% single mom karena ditinggal suami dan 50%-nya karena bercerai. Nah, kemudian di batch kedua itu hampir 90% itu ini bercerai. Yang 10%-nya yang karena pasangannya meninggal. Tapi uniknya di batch ketiga ini dimulai dari bulan beberapa bulan lalu ya KIP ya, itu eh, boleh dibilang mungkin ini ya, sekarang ini lebih banyak yang karena eh, kematian pasangannya begitu. Nah, kalau KIV kan sudah merasakan ya bersama-sama dengan Rise Up gitu. Nah, KIV boleh nggak diceritakan ya waktu kita itu bertemu belajar bersama itu kapan dan program selama tahun ini itu apa aja? Oke, terima kasih Bu Ning. Ya, untuk sahabat Afi sekalian, jadi untuk Rise Up ini gitu ya, meskipun saya baru bergabung di tahun ini ya Bu Ning ya, membantu Bu Ning begitu di Rise Up, kami ini berproses dan menyiapkan Rise Up itu untuk yang batch ketiga ini sudah sejak bulan Agustus atau September ya Bu Ning ya, untuk tahun ini, dan kemudian kami sudah mulai pelaksanaannya Rise Up sendiri itu sudah dimulai di bulan September kemarin. Nah, untuk bulan November ini akan mulai masuk ke dalam tema yang baru gitu. Jadi setiap bulannya Raisap akan mengadakan pertemuan gitu ya, Raisap ini dengan tema-tema yang berbeda. Mulai bulan November ini kita akan belajar tentang understanding your grieving and loss, baik itu untuk yang divorce maupun untuk yang pasangannya pass away ya, gitu ya. Dan kemudian selanjutnya tema berikutnya di bulan berikutnya tentang sadness processing begitu, karena pasti menjadi single mom pasti melalui proses yang namanya sad begitu ya Buning ya. Lalu kemudian di bulan berikutnya ada tema understanding your fear. Kemudian lanjut lagi tema berikutnya adalah dealing with anger. Nah, termasuk dengan belajar komunikasi yang asertif begitu. Karena pasti menjadi seorang single mom terkadang kita harus menahan amarah kita gitu ya Buning ya. Udah marah, mungkin kita juga sedih gitu ya, capek dan bagaimana gitu ya Buning, pasti lelah sekali. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi nih mendampingi single mom dengan tema facing shame gitu. Mungkin ada single mom yang merasa menjadi single mom itu adalah sebuah aib, hal yang memalukan, tidak nyaman dipandang oleh orang-orang begitu ya, dengan labeling yang mungkin negatif. Gitu. Kita akan membantu memproses itu, bagaimana menghadapi rasa malu. Yang selanjutnya, tema berikutnya adalah understanding and dealing with guilty feeling gitu. Jadi mungkin ada rasa bersalah karena harus berpisah dengan pasangan menjadi seorang single parent. Mungkin juga merasa bersalah dengan anak-anaknya gitu ya Buning ya. Oh, anakku harus merasakan tinggal bersama dengan satu orang tua saja gitu, mungkin rasanya ada yang seperti itu. Nah, kemudian tema berikutnya adalah tentang forgiveness nih gitu. Bagaimana setelah kita memproses semua perasaan kita tadi, kita akan mulai berdamai dan maju ke depan gitu ya Buning, dengan forgiveness ini kita belajar untuk memaafkan masa lalu kita, apa yang sudah kita lalui begitu, dan selanjutnya adalah kita di tahap acceptance. Temanya adalah acceptance. Wih, keren sekali ya Buning ya, kita adalah mau move on nih, menemani mendampingi para single mom untuk move on. Nah, yang berikutnya kita sudah siap untuk mendampingi single mom ini masuk ke tema terakhir yaitu heading to the future. Wah, bright Hmm, future ya pasti ya Bun ya.
Itu akan berakhir di bulan Agustus tahun depan, tahun 2025. Jadi setiap bulannya temanya akan berbeda. Dan Rise Up ini diadakan satu kali setiap bulan di hari Jumat ketiga ya Bu Ning ya. Jadi di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Begitu. Nah, untuk berikutnya, setelah kita mengetahui tentang apa itu Rise Up, latar belakangnya, izinkan saya untuk share screen kembali begitu ya. Untuk mengetahui kita ini mau belajar apa lagi nih tentang Rise Up gitu ya. Nah, ini dia. Nah, begini. Mungkin Buning bisa membantu ya Buning ya. Tadi kan setelah kita mengetahui ya Buning tentang apa itu Rise Up, bagaimana prosesnya, latar belakangnya seperti apa, begitu. Mungkin Buning bisa menjelaskan nih Buning, kira-kira peserta itu selama berproses di Rise Up akan berproses seperti apa Buning dan akan mendapatkan apa aja sih gitu Buning. Dan mungkin durasinya sih berapa lama ya gitu. Kita mau ngapain aja sih di Rise Up? Silahkan Buning. Saya akan izin Oke. stop Nah, share dulu ya. ya. Nah, selama Sebentar. kira-kira 90 menit ya, kami berproses gitu berproses bersama-sama di eh, Rise Up itu kita melalui beberapa tahap atau mungkin beberapa segmen gitu ya. Yang pertama itu Rise Connecting, di mana kami menyambut dan berusaha terhubung dengan para peserta, lalu mengingatkan kembali kesepakatan terapeutik untuk memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan bahwa kerahasiaan yang akan dibicarakan itu dijamin kerahasiaannya gitu ya, dijaga. Nah, kemudian setelah itu Konfidensial ya Buning. betul betul iya karena kita kan pengen menerima single mom apa adanya, mungkin kemarahannya gitu ya, rasa tidak puasnya apapun itu gitu ya. Dan itu supaya bisa lebih lega gitu ya. Jadi bebas membicarakan apa saja dan kita jamin keamanannya. Nah, setelah itu ada Rise Story di mana nanti kami mengangkat satu eh, kisah hidup seorang single mom gitu yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kemudian nanti peserta diberi waktu untuk refleksi ya. Jadi ada rise reflection gitu, eh, membuat refleksi yang disesuaikan antara tadi topik yang dibahas atau yang diungkapkan dalam rise story dengan kehidupan masing-masing single mom. Nah, setelah itu diberi kesempatan untuk men-sharingkan hasil refleksinya dan biasanya disebutnya rise sharing gitu ya. Diikuti dengan rise encouraging, yaitu di mana setiap eh, setiap single mom yang men-sharingkan hasil refleksinya pasti didengarkan. Kemudian teman-teman yang mendengarkan dan termasuk fasilitator itu menunjukkan eh, dukungan atau sikap empati gitu ya, bahwa kami mendengarkan, kami ada, kami menemani gitu ya, bahwa teman yang sedang sharing itu juga tidak sendirian. Nah, setelah saling memberikan dukungan gitu ya, biasanya kami menggunakan sedikit waktu gitu ya. Kami tidak ambil waktu banyak-banyak nih para fasilitator untuk memberikan inspirasi gitu ya, inspirasi yang sesuai juga dengan topiknya gitu, yang kita sebut dengan Rise Inspiring gitu. Dan istimewanya gitu ya, istimewanya itu saya jadi apa ya, sukacita, bahagia itu peserta dari batch satu gitu ya, ada dua peserta dari batch satu itu masih terus ikut batch satu terus melanjutkan di batch 2 gitu. Dan di batch 2 itu kami apa ya mendorong dan kebetulan juga yang bersangkutan mau gitu ya, ada dua peserta yang membantu kami gitu, eh, mereka sebagai co-fasilitator. Jadi tugasnya mungkin kalau dibilang soal waktu malah lebih banyak yang beraktif itu kofasilitator ya. Kofasilitator itu benar-benar
dia sudah merasakan apa program di batch 1, kemudian mungkin menjalani proses pemulihan ya, menjalani proses pemulihan, menemukan makna baru, terus dia mau berbagi, mau melayani para single mom yang masih baru di Rise Up gitu ya, istilahnya membagi hidup lah gitu. Dan itu saya senang sekali karena dari single mom yang mungkin gitu ya dulu merasa tidak berdaya dan sekarang akhirnya mereka bisa menjadi penolong untuk sesamanya. Begitu Kak Ive. Nah, kalau Kak Ive sendiri, eh, setelah bergabung nih beberapa bulan di Rise Up, bagaimana perasaan Kak Ive? Oke, kalau perasaan saya sendiri nih Buning ya, pertama kali gitu saya baru tahu pertama kali ini Buning ada support group untuk single mom Buning gitu. Jadi menurut saya kesan pertama saya itu keren sekali Resap ini gitu, memfasilitasi para single mom untuk berkumpul, saling memberikan dukungan dan berproses tentunya ya secara individual juga dan secara kelompok begitu untuk apa ya menjalani masa-masa yang pasti mungkin apa ya nggak mudah gitu ya, bisa dibilang nggak mudah, melelahkan gitu. Jadi kesan pertama saya ini Rasap itu keren sekali, terutama para single mom ini yang membuat keren Buning, karena kemauan mereka untuk bergabung itu kan juga sudah suatu hal yang tidak mudah ya untuk mau membuka diri itu pasti nggak mudah. Jadi saya sangat-sangat salut kepada para single mom ini. Dan kemudian kedua setelah saya merasa dan berpikir bahwa ini keren sekali gitu ya. Saya mendapat kesan juga, oh saya juga ternyata mendapatkan manfaat. Dengan saya semakin mengenal peserta ini, Buning, saya jujur jadi lebih mengenal diri saya sendiri juga. Terutama dengan tema-tema yang dirasap ya Buning ya. Jadi masing-masing temanya ini setiap bulan itu membantu saya juga untuk berefleksi Buning. Oh mungkin saya juga ada anger, mungkin saya juga ada sadness, meskipun saya bukan seorang single mom begitu, namun rasanya ikut menjalani dan belajar dari setiap tema itu tuh adalah suatu hal yang sangat bermanfaat buat saya, Buning. Begitu. Kalau Nah, Buning sendiri nih, Buning, nah mungkin ini sebelum pertama kali gimana nih, Buning? Nah, sebelum itu KIP. Jadi ini ya, jadi memang Rise Up ini juga profesional ya. Walaupun ini Betul. apa namanya free gitu ya, diberikan eh, oleh Adfamilia secara cuma-cuma, gratisan, tapi bukan murahan gitu ya. Bukan murahan. Betul. Karena Adfamilia mau membayar harga gitu ya. Adfamilia ini menempatkan fasilitator ini profesional. Makanya ini bukan hanya soal single mom menolong sesamanya bukan gitu, tetapi Ed Familia menyediakan psikolog gitu ya. Nah, KIV ini seorang psikolog yang mendampingi Rise Up gitu. Jadi itu makanya yang mungkin ini berbeda dengan mungkin ada sih kelompok single mom atau di tempat lain gitu ya, support group gitu. Tetapi kerennya di Ed Familia itu ini sih didampingi oleh ahli gitu ya, didampingi oleh ahli yang bisa memberikan perspektif yang berbeda gitu ya, yang mungkin perspektif netral gitu kan, karena tidak mengalami kesakitan itu, penderitaan itu gitu ya, jadi lebih netral. Hadirnya sebagai ahli gitu. Itu sih KIV. Nah, kalau saya sendiri saya juga sangat sukacita saya mendapatkan apa ya, menemukan makna baru gitu ya. Dulu saya sebagai single mom yang penuh luka, penuh penderitaan gitu ya. Kemudian setelah penderitaan saya sebagai single mom itu saya maknai gitu ya. Ternyata ketika saya melayani di Rise Up sebagai fasilitator gitu ya, itu saya apa ya? Kalau dulu mungkin ketika tid- tidak bisa melayani orang sebagai single mom tuh ada sisi malunya juga sih gitu ya. Malu-maluin lah gitu kan. Dulu saya merasa seperti itu. Tetapi ketika saya eh, sudah berangsur pulih, kemudian saya menemukan makna baru, kemudian saya bisa melayani orang. Ternyata ajaibnya itu luka-luka saya itu atau penderitaan-penderitaan saya atau bahkan mungkin jejak-jejak penderitaan saya gitu ya di mana saya jatuh bangun itu bisa membalut luka sesama gitu ya. Bisa membalut luka para single mom yang lain.
Dan itu saya menjadi lebih bersemangat lagi. Ternyata penderitaan saya sebagai single mom dulu itu nggak sia-sia loh. Ini bisa dipakai Tuhan untuk membalut luka sesama. Itu sih Kak Ivi. Oke, baik. Keren sekali ya Buning ya. Ternyata dengan apa yang sudah dialami oleh Buning, ternyata juga bisa menginspirasi orang lain ya. Dan juga peserta Rise Up ini juga kemudian akan membantu mungkin peserta-peserta lain yang baru juga ya Buning nantinya ya Iya. di batch-batch berikutnya. Jadi itulah uniknya Rise Up ya Buning. Yang pertama tadi mungkin Buning sudah menjelaskan bahwa ternyata hasilnya itu bukan hanya dari Fasil yang memang mungkin juga seorang single mom begitu dari Buning juga, tapi juga dari saya begitu saya bergabung karena keilmuan saya begitu dari Adfamilia sangat ingin bahwa support group ini sangat bermanfaat untuk single mom sehingga menempatkan gitu ya Buning psikolognya untuk mendampingi kegiatan Rise Up ini gitu. Nah yang kedua nanti juga peserta-peserta yang mungkin bisa dikatakan aktif begitu dan sangat-sangat apa ya istilahnya mau membantu sesama kita bisa untuk kemudian apa ya regenerasi ya Buning untuk membantu juga teman-teman peserta di batch yang baru di kemudian hari begitu seperti ada Ibu Novi dan juga Ibu Rosna ya Bu Mm-mm. Nia yang membantu sebagai seorang co-fasilitator di DASAP begitu. Jadi nanti teman-teman yang bergabung di Rasap ini juga akan mengenal kok gitu teman-teman yang lain ini pengalamannya tuh pasti juga kurang lebih juga sama kok gitu. Nanti kita nggak usah merasa saling asing begitu ya Buning. Oke, nah tadi seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa kan pasti sudah banyak sekali batch-batch yang berjalan gitu ya, dan kemudian pesertanya juga pasti ada banyak yang sudah mengalami pemulihan, berproses di Rise Up ini. Nah, setelah ini kita akan melihat begitu membacakan lesson learn yang sudah didapatkan oleh para peserta Rise Up nih, Bapak, Ibu, dan sahabat ASI sekalian. Saya izin share screen ya untuk membacakan yang sudah didapatkan oleh dari peserta Rise Up ini. Lesson learn-nya apa aja nih? Begitu. Oke, sebentar. Nah, ini ya sahabat Afi. Jadi lesson learn ini dari peserta salah satu peserta Rise Up begitu ya, yang Dan sudah ini peserta menjalani yang Rise masih Up. baru ya Kak Ivi ya? Betul, peserta ini Heeh. masih baru dalam batch 3 ini ya Buning ya. Iya betul. Mm-mm. Sudah berjalan, mungkin kan batch 3 ini sudah berjalan sekitar 2 sampai 3 bulan ya Buning dan Mm-mm. salah satu peserta ini mau berbagi tentang lesson learn yang sudah didapatkan. Begitu. Saya akan bacakan ini sahabat Afi sekalian. Proses berdamai dengan duka yang saya lalui sangat panjang dan melelahkan. Terlebih, grief attack sering datang tanpa mampu saya kendalikan lagi. Dalam keputusasaan saya untuk terus berjuang bangkit, Rise Up bersedia hadir dan menawarkan telinga untuk mendengar kepahitan hati saya. Bahkan juga membagikan ribuan pelukan dan semangat layaknya seorang sahabat. Nah, kemudian dari peserta selanjutnya. Oke, ini juga peserta yang ini peserta Rise Up di batch 3 yang ini karena suaminya dipanggil Tuhan ya. Jadi dia menuliskan bahwa memiliki support system dalam menjalani masa kedukaan merupakan anugerah dari Allah dan melalui Rise Up saya mendapatkan pernyataan kasih Allah yang menopang kerentanan hidup di masa-masa sulit. Aduh, kita kita jadi bersyukur ya Kak Ive ya. Setidaknya kita ada di jalur yang benar gitu ya, yang eh, memiliki kesempatan gitu, kesempatan dari Tuhan untuk bisa menopang ya, menopang teman-teman kita yang sedang dalam kerentanan hidup gitu ya. Iya, betul sekali Buni. Nah, ini yang tadi. Kemudian ada lagi nih, Kuning, dari peserta yang ini sepertinya karena divorce ya, Buning ya, Betul, single betul. momnya karena berpisah dengan suami gitu, cerai hidup begitu. Saya akan bacakan. Di saat hidup tak berpengharapan dan semua menjadi gelap tanpa arah, saya menemukan secercah harapan untuk menata hidup baru bersama Rise Up. Ketika kepanikan menerpa,
Siraman kasih yang saya dapatkan bersama teman-teman membuat saya berani bangkit. Besar harapan untuk bisa pulih. Wih, keren sekali ya Bu Ning ya. Iya. Ternyata teman-teman ini meskipun baru sebentar berproses begitu ternyata sudah mendapatkan lesson learn yang menurut saya luar biasa Bu Ning. Dan Jadi ini peserta mungkin ini ya Kak, KIV ini kalau nggak salah ini peserta yang dari Australia ya. Dari Australia. betul Jadi dari Rise Up itu terbuka karena ini dilakukan secara online melalui Zoom. Jadi terbuka untuk teman-teman di luar sana yang mungkin single mom dan berada di manapun yang bisa mengakses apa layanan ini melalui Zoom ya. betul. Jadi mau di Indonesia, mau di mana Afrika, mau di Amerika gitu ya Bu Ning ya. Bisa tetap ikut ya Bu Ning. Iya. Jadi sebenarnya menjangkau di seluruh dunia. Keren sekali Rise Up ini ya. Udah super grupnya ada psikolognya gitu ya. Kemudian juga teman-teman saling berefleksi, saling membantu begitu dan juga bisa menjangkau teman-teman single mom dari seluruh dunia. Begitu. Nah, setelah kita mendengarkan tentang lesson learn yang sudah didapatkan oleh peserta di Rise Up, setelah ini waktunya kita untuk membacakan nih tentang kartu kasih. Nah, apa itu kartu kasih nih? Nah, kartu kasih ini adalah kata-kata penyemangat begitu ya yang dituliskan oleh para fasilitator dan kofasil dari Rise Up. Monggo silahkan Bu Ning. Untuk kartu kasih Oke. yang pertama Nah, dari kartu Ibu Ning untuk kasih. semua sahabat kasih. Iya, kartu kasih ini sebenarnya juga hasil refleksi gitu ya. Hasil refleksi saya juga berharap ini bisa menguatkan para single mom di luar sana gitu ya. Jadi membesarkan anak adalah tanggung jawab ayah dan ibu. Ketika pasangan tidak ada lagi, kita sebagai single mom itu diberi kepercayaan sebagai single mom dengan 2 kali lipat peran. Itu tidak mudah ya, itu berat gitu ya. 2 kali lipat stres dan 2 kali lipat air mata. Namun juga para single mom ini bisa menikmati 2 kali lipat pelukan, ya, 2 kali lipat cinta dan 2 kali lipat kebanggaan. Maksudnya 2 kali lipat kalau mungkin di keluarga yang utuh itu kan pelukan anak untuk papa dan mama gitu ya. Cintanya anak juga untuk papa dan mama. Tetapi single mom biasanya apalagi kalau yang suaminya sudah meninggal atau yang suaminya cerai hidup dan tidak berhubungan lagi, tidak bisa dihubungi lagi, itu cinta anak, pelukan anak, dan ketika anak itu membanggakan, itu kayaknya itu miliknya si single mom itu sendiri, gitu ya. Jadi itu ya Kak, Kak Ive ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Ning. Lalu untuk sahabat Afi semua, khususnya single mom, kartu kasih kedua ada dari saya ini untuk para sahabat Afi dan khususnya single mom. Belajar mengenal orang lain artinya belajar lebih dalam mengenal diri kita sendiri. Membantu orang lain berarti juga membantu diri sendiri. Di Rise Up, sisi lemah dan ringkihlah yang kita tampilkan saat sejenak menjauh dari tuntutan untuk selalu menjadi kuat. Dengan begitu, kita akan semakin hebat dan hati semakin hangat. Meskipun saya bukan seorang single mom, ya sahabat Afi, namun rasanya berbagi di Rise Up ini membantu saya juga untuk semakin mengenal dan berproses dalam diri saya sendiri. Nah, selanjutnya ada kartu kasih dari co-fasilitator Rise Up. Yang pertama ada dari Ibu Novi yang akan dibacakan oleh Ibu Ni. Iya, Ibu Novi ini dari peserta dari batch 1 yang kemudian ini ya mau membantu sebagai kofasil di batch kedua dan batch ketiga sekarang ini. Saya akan membacakan ya. Ibu Novi ini menuliskan saya berada di timeline unik saya sendiri dan itu tidak masalah. Waktu adalah segalanya, tapi juga bukan apa-apa. Bali lebih cepat dari Jakarta 1 jam, namun tidak membuat Jakarta lambat. Tidak ada cara yang benar dalam menjalani hidup, tetapi ada satu cara hidup
yang salah, yaitu berpikir bahwa hanya ada satu cara yang benar. Yuk hargai setiap proses yang kita hadapi. Oke, ini dari Ibu Novi, peserta Rise Up yang di batch sebelumnya. Beliau kemudian berperan sebagai co-fasilitator di Rise Up batch 3 ini. Keren sekali Ibu Novi mau berbagi dengan teman-teman single mom semua di Rise Up batch ketiga ini. Selanjutnya ada kartu kasih dari Ibu Rosna yang merupakan single mom juga dari batch sebelumnya ya Bu Ning ya. Ini Bu Rosna akan memberikan kartu kasih sedikit kata-kata untuk sahabat Afi semua, khususnya single mom. Untuk segala perkara yang terjadi dalam hidup, semua pasti bisa kita lewati. Bersama Rise Up, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan dengan segala tantangannya sebagai single mom. Kadang letih, kadang semangat. Kadang air mata, kadang tertawa bahagia. Semua adalah warna kehidupan. Keren sekali dari Ibu Rosna ini. Bu Rosna ini batch berapa ya, Bu Ning ya? Sama-sama Ibu Novi batch 1. Oke, sama dengan Ibu Novi di batch satu, kemudian Bu Rosna menjadi co-fasil di Rasa batch ketiga. Batch Nah, kedua sahabat juga. Afi semua, oh iya, di batch kedua juga. Oke, baik sahabat Afi semua, berikut adalah yang sudah kita sampaikan untuk sahabat Afi semua tentang Rise Up. Apa itu Rise Up, latar belakangnya apa, kapan diadakannya, begitu ya. Dan Rise Up ini merupakan program dari Afikaruna, ya Buning ya. Jadi Afikaruna ini adalah bagian dari Atfamilya Indonesia yang menyediakan layanan yang basisnya ini seringkali sifatnya sosial begitu ya, Buning ya. Ya, Nah, untuk sahabat Afi semua, selain Rise Up, kita akan mengenal nih program-program dari Afikaruna yang lain. Nah, yang pertama itu ada Bloom. Di Silent Night Bloom ya. ini adalah tema. Oh, ada Silent Night dan Bloom ini merupakan tema dari Silent Night di tahun ini. Di Silent Night ini diadakan di setiap Jumat begitu melalui Zoom dan temanya di tahun ini adalah Bloom. Bloom ini tema-temanya setiap bulan juga akan berbeda-beda untuk semakin memperdalam lagi tentang kita berefleksi, setiap kita sudah menjalani kehidupan ini, kita akan diajak untuk berefleksi kembali ke dalam diri kita masing-masing setiap hari Jumat malam, begitu. Dan akan dibawakan dipandu oleh Dr. Mona Sugianto sendiri, selaku psikolog di Atamalia Indonesia. Jadi setelah kita mungkin berproses selama 1 minggu penuh, lelah bekerja, beraktivitas, di setiap Jumat malam kita akan diajak untuk berefleksi di Silent Night. Dan ini gratis juga ya, Buning ya. Ya, gratis. Jadi kita bisa tinggal mendaftar saja nih di daftar di Bitly Silent Night Street Avi begitu. Untuk sahabat Avi semua yang tertarik untuk mengikuti Silent Night dengan tema Bloom di tahun ini begitu silakan untuk segera mendaftar saja begitu. Tidak tidak usah menunggu sampai di bulan yang baru nanti gitu. Silakan untuk langsung mendaftar saja. Dan kemudian di setiap Senin pagi ya Buning ada Morning Insight yang juga akan dibawakan oleh beberapa rekan-rekan dari Alhamdulillah Indonesia termasuk oleh Buning ya Buning ya. Ya, bulan lalu sama saya, bulan ini sama psikolog Ega. Iya, jadi keren sekali juga ada psikolognya ini gitu ya. Selain Buning juga akan ada psikolog Ega yang akan mendampingi sahabat Afi semua setiap Senin pagi pukul 7 sampai 7.30 melalui ruang Zoom meeting begitu dan juga YouTube live streaming Afi TV itu dengan tema di bulan November ini adalah hidup damai. Nah, sahabat artis semua akan diajak untuk juga hening sejenak begitu ya sebelum menjalani aktivitas dan mungkin bertemu dengan hiruk pikuknya pekerjaan kita setiap harinya dan khususnya di Senin pagi begitu ya untuk memulai pekan dengan lebih segar, dengan lebih santai, dengan lebih hati yang lebih tenang. Begitu ya Buning ya. Lalu selanjutnya sahabat Afi berikutnya jadi program dari Afi Karuna yang lain itu juga untuk sahabat Afi yang membutuhkan support group. Afi Karuna menyediakan beberapa support group.
Nah, yang pertama ada Hope. Hope ini adalah support group ya, yang membantu dalam healing dan self-love support system. Ini untuk individu yang ingin berproses dan mulai untuk berproses healing dalam permasalahan-permasalahan mungkin pribadi yang dihadapi setiap harinya, mungkin juga permasalahan kesehatan mental. Jika yang membutuhkan support group, silakan untuk mendaftar di Hope yang diadakan setiap hari Jumat ketiga setiap bulannya, pukul 19.30 sampai 21 WIB. Nah, lalu kemudian seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya, Rise Up Single Mom itu merupakan support group untuk ibu tunggal yang juga diadakan setiap Jumat ketiga setiap bulannya pukul 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya untuk para ibu juga ada yang namanya ruang ibu gitu ya. Ini tidak harus untuk single mom kalau ini. Ruang ibu ini adalah support group untuk semua ibu, untuk para ibu yang diadakan Selasa keempat setiap bulannya pukul 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Dan juga support group yang berikutnya adalah Soul, adalah support group untuk orang dengan sakit kronis dan juga para caregiver dari orang-orang dengan sakit kronis itu sendiri yang diadakan setiap hari Jumat keempat setiap bulan pukul 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Untuk sahabat Afi yang membutuhkan layanan support group melalui ruang Zoom begitu dan juga ini sifatnya gratis gitu ya Buning ya, Gratis. tidak dipungut biaya. Bisa sekalian sahabat Afi untuk langsung mendaftar di bit.ly/support group Fit Afi dan silakan untuk memilih layanan mana yang dibutuhkan oleh para sahabat Afi. Nah, yang kemudian untuk para sahabat Afi yang kita mengundang juga sahabat Afi untuk yang membutuhkan layanan konseling dengan biaya terjangkau. Ya, di sini biaya kontribusinya hanya Rp30.000 yang membutuhkan layanan konseling ini setiap 2 minggu sekali gitu ya, minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Dan di bulan November ini diadakan tanggal 12 dan 26 November 2024, terbuka untuk umum semua sahabat AFI yang membutuhkan layanan konseling dengan biaya terjangkau. Nah, dari AFI Karuna sudah menyediakan berbagai kegiatan dan juga layanan begitu ya Buning, yang sangat membantu juga pasti untuk para sahabat AFI semua. Jadi untuk sahabat AFI yang membutuhkan bantuan, membutuhkan dukungan, baik itu melalui support group maupun untuk layanan konseling bisa sekali untuk mendaftar di kegiatannya di AFI Karuna ini begitu. Nah, untuk saya dan Buning sendiri nih akan mendampingi teman-teman sahabat Afi, khususnya single mom di Rise Up Single Mom. Setiap hari Jumat, minggu ketiga jam 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat di ruang Zoom. Begitu. Gitu ya Buning ya. Mungkin Buning bisa memberikan sedikit pesan-pesan nih Buning kepada sahabat Afi semua nih. Khususnya untuk para single mom untuk mengikuti Rise Up Single Mom ini Buning. Oke, Silakan Buning. eh, untuk sahabat Avas sekalian yang sekarang ini sebagai single mom atau mungkin sahabat Afi memiliki kenalan atau kerabat yang apa ya single mom gitu ya, silakan boleh direkomendasikan untuk bergabung di Rise Up untuk bisa tumbuh, bisa pulih dan tumbuh bersama di Rise Up. Ini tidak dipungut biaya karena ini benar-benar dipersembahkan secara gratis oleh Familia Indonesia untuk membantu meringankan penderitaan para single mom. Saya kira itu, Kak Ivi. Baik, keren sekali. Terima kasih Ibu Ning sudah semakin memperjelas begitu ya kegiatan Afi Karuna ini banyak sekali sifatnya sosial dan sangat-sangat terbuka untuk para sahabat Afi semua, baik itu single maupun bukan begitu ya. Banyak sekali kegiatan yang disediakan, layanan yang diberikan oleh Afi Karuna. Silakan sahabat Afi bergabung. Kami sangat senang sekali kalau keluarga kami bertambah besar gitu ya Bu Amai untuk saling menguatkan dan meringankan penderitaan sesama. Baik, kalau begitu kita akan mencukupi pertemuan kita di Selasih pada hari ini gitu ya. Terima kasih untuk sahabat Afi semua yang sudah bergabung di Selasih pada hari ini bersama saya dan Ibu Ning selaku fasilitator dari Rise Up gitu ya. Sekarang kita sudah mengenal Rise Up itu seperti apa dan mungkin sampai jumpa
di Selasih yang berikutnya. Sampai jumpa, sahabat akan. Selamat malam.